Thank you semua, welcome Pak Daud dan Ibu Ai, thank you, haleluya, bless you ya. Saudara, perjalanan kekristenan ini memang harus tenang saudara ya. Tadi saya baru parkir, pastor baru parkir masuk. Di ruangan di bawah sini ada ruangan parkir dan tadi juga dibantu oleh Bro Gilbert untuk memindahkan sepeda. Baru selesai masuk, tahu-tahu rekan kita Seri Sawasang yang bawa ibunya yang sudah sangat senior, jadi ibunya tidak bisa bergerak, harus pakai kursi roda. Dia turunkan ibunya dan masuk lewat ruangan bawah ke sini, ditaruh di ruangan fellowship ibunya itu. Kemudian dia lari ke mobilnya di pojokan situ. Ternyata mobilnya nggak bisa bergerak. Artinya baterainya nggak bisa bergerak saudara. Terus dia lari ke saya dan tanya, "Pastor, punya jam itu nggak apa? Ada alat itu yang bisa menjam itu ya dari baterai ke baterai." Saya enggak punya saudara, saya enggak punya alat-alat itu, saya cuma bawa mobil dengan kasih karunia Tuhan. Tapi kemudian saya ngomong sama Pastor Sawamura, ternyata beliau ada alatnya. Cuma alatnya ada di mobilnya, di rumahnya. Waduh, tadi saya sudah parkir, udah jam 2:35. Sudah saya dengar suara ibadah di sini, tapi menolong orang itu penting saudara ya. Jadi mau tidak mau Sensei Sawamura bilang, "Pastor Caleb gimana?" Saya bilang sebenarnya saya sudah nggak ada, udah telat, tapi let's tolong orang ini sebab kalau mobilnya nggak bergerak polisi datang didenda. Jadi saya nganterin dulu Pastor Sawamura ke rumahnya. Dan tiba balik di sini tadi jam 3 kurang 2 menit 3 menit ya, buru-buru saya masuk ya. Jadi paling tidak lagu terakhir saya bisa berada di sini bersama-sama ya. Jadi terkadang saya pikir wah mau ibadah pun ada saja yang bisa mengganggu. Tapi kita harus tenang, kita harus lihat dan menolong orang itu penting saudara ya. Jadi buru-buru dibereskan supaya mobilnya bisa bergerak. Kalau enggak kena denda saudara ya. Jadi ya maaf jadi pastor terburu-buru sekali karena tadi barusan berusaha untuk menolong brother kita ya. Hopefully mobilnya sudah oke. Hopefully ya. So jadi kalau nanti saudara lihat brother kita masuk agak belakangan is okay karena ada kejadian tadi ya, mobilnya sedang di jam, listriknya nggak jalan ya. Praise the Lord, senang kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tadi kita nyanyikan bahwa dari lubuk hati kita bersyukur memuji Dia. Harapan pastor kita semua yang beribadah, baik yang di sini juga yang beribadah melalui live streaming. Kita berikan hati kita kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh bersyukur kepada Dia. Kita berada di sini karena kasih karunia Tuhan. Kuruma oke desu ka? Oke desu ka? Daijoubu? Oke. Ya kita bersyukur ini brother kita ini orang Jepang. Dulu bukan dari keluarga Kristen. Jadi ada teman orang Indonesia jemaat yang bekerja sama-sama di perusahaannya. Satu hari dia tergerak untuk datang ke gereja dan setelah berkali-kali datang ke gereja akhirnya dia percaya Tuhan Yesus. Haleluya ya. Jadi dimanapun Anda berada, waktu Anda bekerja tunjukkan karakter Kristus. Sehingga siapa tahu ada orang yang tergerak dan akhirnya boleh mengenal Tuhan Yesus. Amin. Terkadang kita mau menginjil susah dengan mulut kita, dengan bahasa kita yang gak gampang. Tetapi tunjukkan karakter Kristus dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Ya.
And welcome juga hari ini tadi saya pas di depan situ datang ada rekan, ada satu jemaat yang bukan dari Indonesia, dari India, Brother Andrew. Where is Andrew? Yeah. Welcome. Thank you very much. A little bit some kind of hectic over there. Huh? So bless the Lord and thank you for your coming. Thank you. So jadi dia baru tahu, dia lihat pakai map. AFJ ada di sini, dia ketemu dengan di bawah sini saudara. Jadi tadi sangat udah mau nganterin pastor Sawamura, udah ada yang mobilnya mogok, ada yang sepedanya harus dipindahin keluar dulu, ada yang baru juga, semua begitu. Tapi by the grace of God kita boleh bersama-sama beribadah dan melayani Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan. Anda mungkin pernah mendengar atau belum, tapi in case kalau pernah mendengar ada buku atau dokumentari yang pernah ditulis yang kurang lebih judulnya begini, The Lost Years of Jesus Christ, tahun-tahun yang hilang dalam kehidupan Yesus Kristus. Nah, biasanya penekanannya adalah tahun di mana Yesus Kristus disebutkan dia berumur 12 tahun. Kemudian tiba-tiba dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis pada waktu dia berumur 30. Jadi antara umur 12 sampai 30 seolah-olah tidak ada catatan tentang Yesus. Seolah-olah. Tapi kita melihat di dalam firman Tuhan, Yesus tidak pernah hidup lost of the year. Dia tidak pernah hidup menyia-nyiakan waktu-waktu dan tahun-tahun yang dilewati di bumi ini. Tidak. Tuhan Yesus selalu sangat produktif. Tema dalam bulan ini adalah seize the day. Seize the day. Memanfaatkan, memaksimumkan, menangkap, memahami hari-hari yang kita lewati, khususnya tahun-tahun yang kita jalani. Kita harus sadari dan memanfaatkannya dengan luar biasa. Sehingga kita boleh menjadi pribadi yang berguna bagi kerajaan sorga. Saya percaya saudara dan saya ingin menjadi pribadi yang berguna, bermanfaat bagi kerajaan sorga. Karena hidup kita ini cuma sementara di bumi ini. Satu hari kita akan balik ke tempat di mana Tuhan Yesus berada. Gak ada yang ngomong amin? Amin saudara. Haleluya, kita tidak ingin buru-buru meninggal, bukan. Tetapi kita punya pengharapan. Satu hari setelah kita balik ke bumi, kita akan satu hari dibangkitkan dan pulang ke rumah Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Karena itulah kesempatan kita hidup ini sangat luar biasa. Walaupun orang-orang menyatakan membuat dokumentari tentang the lost year of Jesus. Bahkan mereka berusaha memikirkan dan menulis buku dan menggambarkan bagaimana Yesus tahun-tahun yang tidak tertulis itu atau yang sangat sedikit informasinya, seolah-olah dia tidak memanfaatkan waktunya. Yesus selalu hidup dengan produktif pada waktu dia berjalan di bumi ini. Ya. Luar biasa Tuhan kita. Mari kita lihat dalam firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal 2. Lukas pasal 2. Kita akan baca pelan-pelan. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Haleluya. Ya. Kita akan lihat ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ayat 42, ketika Yesus telah berumur 12 tahun. Nah, kita melihat sini setelah dia lahir tercatat pertama bahwa dia berumur 12 tahun. Ya, nah di sini kisahnya
Ketika dia berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Jadi kita melihat dari umur kecil sampai umur 12, Yesus itu selalu dibawa oleh orang tuanya ke Yerusalem untuk bersama-sama merayakan Paskah. Karena Yesus sebagai anak laki-laki pertama, ya, dari ibunya dia anak laki-laki pertama. Tentu setelah itu dia punya adik-adik dari Yusuf, ya, sebagai dalam tanda kutip bapak di buminya ini. Nah, jadi dia dibawa setiap tahun ke sana, dan khusus pada umur 12 tahun ada kisah yang luar biasa. Mereka pergi ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Haleluya. Saya berterima kasih kepada seluruh orang tua yang dari kecil Anda membawa anakmu beribadah. Bawa anak tuh gak gampang. Ya, terkadang begitu mau berangkat, waktu kecil. Begitu dia mau berangkat bisa mendadak panas, badannya panas. Ada hal-hal yang bisa menghalangi sebagai kita keluarga ketika kita mau beribadah, bawa anak-anak kita. Nah, kita melihat orang tuanya dengan setia, orang tua Yesus di bumi ini, khususnya ibu dan ayahnya yaitu Yusuf sebagai yang dianggap sebagai bapaknya di bumi ini, dengan setia membawa anak di dalam ibadah. Jadi bagi orang tua, thank you untuk kesetiaan Anda membawa anak-anakmu dalam beribadah. Terkadang tidak mudah, ya. Terkadang nggak enak, saudara, ya, nggak gampang. Kadang-kadang mungkin bisa nangis. Jadi kalau di sini bawa bayi, bawa apa dan nangis di dalam ibadah, relax, jangan, waduh bayi kok, waduh bikin susah gini ya. Kita pernah bikin susah juga, kita pernah bayi, kita pernah bikin nangis dan bikin susah sekitarnya. Jadi kalau ada bayi di sini nangis, relax, ya. Kalau orang tuanya mau bawa ke ruangan keluar, is okay. Jadi saya relax dengan suara bayi karena Tuhan Yesus mencintai anak-anak. Amin. Penting sekali ini. Jangan jadi pendeta, jangan jadi hamba Tuhan yang sensitif. Dengar suara bayi sudah marah, sudah langsung melotot. Melihat orang tuanya kok nggak bisa, nggak gampang bayi itu, saudara. Ya, jadi kalau saudara dengar bayi dan suara nangis, is okay. Nah, terima kasih untuk setiap orang tua yang bawa anak-anakmu beribadah. Ayat 43, sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, yaitu pulang kemana dari Yerusalem, pulang ke Nazaret, saudara, tempat tinggal mereka. Rupanya di sini ditulis tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Somehow Yesus tidak ngomong bahwa dia diam di Yerusalem. Ya. Ayat 44, karena mereka menyangka, Yusuf dan Maria menyangka atau berpikir bahwa Yesus ini ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Kan mereka berangkat dari Nazaret bukan cuma satu keluarga, mungkin 10 keluarga, 20 keluarga. Mereka sama-sama ke Yerusalem. Ya. Nah, orang tuanya berpikir bahwa Yesus ada di antara sanak keluarga dan teman-teman dari Nazaret. Lalu mereka berjalan sehari perjalanan jauhnya. Lalu orang tuanya ini mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka yang pergi bersama-sama. Ayat 45, karena mereka tidak menemukan dia, dicari-cari ternyata satu hari setelah malam dicari-cari nggak ketemu. Lalu mereka kembali lagi ke Yerusalem untuk terus mencari dia. Nah, kita melihat hati seorang tua. Begitu anaknya hilang, saudara, dicariin. Ya. Terkadang orang tua Kristen, kita sudah didik anak-anak kita dalam Tuhan, tapi ternyata dalam perjalanannya dalam tanda kutip hilang.
keluar dari jalan Tuhan. Saya katakan jangan menyerah, cari terus, cari Tuhan. Sehingga Tuhan yang cari anakmu. Penting ini sekali. Saya ingatkan bahwa ketika kita sebagai orang tua sudah mempersembahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Waktu kecil kita mendedikasikan anak-anak kita. Salah satu tujuan daripada dedikasi anak kecil, bayi atau anak kecil, yaitu bahwa kita berkata, Tuhan tolong. Saya minta Tuhan tolong bahwa anak saya ini boleh ditolong sehingga boleh bertumbuh menjadi pribadi yang sehat, yang takut akan Tuhan. Kalau anak kita sampai hilang saudara dari jalan Tuhan, jangan putus asa, jangan kutuki, jangan kecewa. Tetap cari Tuhan dan biar Tuhan cari anakmu. Haleluya. Amin saudara. Jadi penting sekali sebagai orang tua, barusan tadi kita di Kota Warai, pastor pelayan ibadah dan pelayanan di Kota Warai hari ini. Tadi kita menyerahkan surat sertifikasi dedikasi anak. Dan saya ingatkan kepada keluarga itu, kalau satu hari sampai anakmu tidak ada dalam Tuhan, jangan dikutuki, percaya sama Tuhan. Sudah didedikasikan anak itu, pasti anak itu akan kembali dalam jalan Tuhan. Amin saudara. Ya. Nah orang tuanya mencari nih. Mencari dia. Dan kemudian kita lihat di ayat 46. Sesudah 3 hari, cukup lama saudara, cari-cari di kota Yerusalem. Akhirnya setelah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, yaitu para ahli Taurat, orang-orang Saduki, orang-orang Farisi. Yesus ada di tengah-tengahnya sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jadi umur 12 tahun. Yesus ada di tengah-tengah para ahli Taurat. Bertanya, menjawab, bertanya. Saling bolak-balik. Dan Alkitab mengatakan mereka yang mendengar, baik para ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki yang mengerti Alkitab Perjanjian Lama, maupun orang yang mendengar datang ke sana, mereka terkagum, mereka heran akan kecerdasan atau pengetahuan dan hikmat dari Yesus yang umur 12 tahun. By the grace of God. Jadi kita lihat walaupun tidak ditulis di dalam Alkitab, tapi rupanya sejak Yesus mulai bisa membaca, mungkin umur 4 tahun, 5 tahun dia mulai bisa membaca, dia mulai membaca Alkitab saudara. Jadi penting sekali orang tua di dalam Anda membesarkan anak-anak, ambil waktu untuk belajar atau membaca Alkitab, kalau bisa bersama-sama atau membacakan Alkitab. Ya. Dan luar biasanya Yesus ini membuat semua orang terkagum. Umur 12 tahun. Jadi Yesus ini sudah selesai membaca dari perjanjian kitab Kejadian sampai kitab Malaki. Karena perjanjian lama, kitab suci itu adanya kitab Kejadian sampai kitab Malaki. Di sini sudah ada yang jadi Kristen berapa tahun? Sudah selesai membaca Alkitab Perjanjian Lama? Jangan angkat tangan. Kalau belum, belajar. Yesus begitu dia bisa baca, mungkin umur 4 tahun, 5 tahun, itu yang dia baca. Bukan berarti saudara tidak belajar ilmu pengetahuan yang lain. Tetapi jangan meninggalkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan ini luar biasa umur 12 tahun membuat orang-orang terkagum. Dalam kemudaannya Yesus sudah membuat terkagum. Di sini saya tahu kita puji Tuhan banyak anak muda. Di gereja, di jemaat Kristus, di IFJF Tuhan berikan banyak anak muda. Ya, saya bilang dalam kemudaanmu Anda bisa membuat orang heran.
Karena apa? Hikmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Anda. Jadi dalam kemudahan kita bisa memberikan satu pengaruh yang positif kepada orang-orang bahkan yang sudah tua. Ini Yesus umur 12 tahun ada di antara alim ulama. Ini orang-orang yang sudah umur 30, 40, 50, 60, 70. Ya. Dan orang-orang terkagum kepada Yesus yang berumur 12 tahun karena pengenalan akan Tuhan yang luar biasa. Kemudian kita lihat ketika orang tuanya melihat dia, tercengahlah mereka lalu kata ibunya kepada Yesus, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami, bapakmu, dan aku dengan cemas mencari engkau?" Ayat 49, jawabnya kepada mereka, "Mengapa engkau mencari aku? Tidak tahukah kamu, Bapa, bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Nah, ingat, Yusuf ada di sana, Maria ada di sana. Kemudian Maria berkata, "Nak, Yesus, nak, aku dan Bapakmu ini cemas kita cari kamu ini." Kemudian Yesus jawab, "Kenapa mesti dicari? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Kita bersyukur sejak awalnya Yusuf pun sudah mengenal Tuhan dan dia tahu Yesus ini walaupun lahir dari kandungan Maria. Dia tahu siapa Yesus. Tidak tersinggung Yusuf ini. Padahal dia yang dalam tanda kutip menjadi bapak secara jasmani yang membesarkan Yesus. Ya. Dan saya percaya Yusuf itu bukan cuma ahli tukang kayu, tetapi dia juga bisa bersihkan popoknya Yesus dan sebagainya. Ingat, Yesus itu 100% manusia. Pada waktu dia baby juga hidupnya sangat tergantung kepada belas kasihan daripada orang tuanya untuk membesarkannya. Ya. Nah, kita melihat orang tuanya tidak tahu rentang rencana Allah. Ayat 50, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Ayat 51 kita baca bersama-sama sampai ayat 52, dua ayat ini. 1, 2, 3. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ayat 52 ini adalah ayat yang terakhir tercatat di kitab Lukas pasal 2. Setelah itu pasal 3. Nah, kalau Anda baca di rumah pasal 3 langsung yang diceritakan adalah hadirnya Yohanes Pembaptis yang kemudian membaptis Yesus di Sungai Yordan. Nah, antara pasal 2 sampai pasal 3 ini sebenarnya ada 18 tahun yang sepertinya tidak tercatat, tidak ditulis. Tetapi kita melihat bahwa antara 12 sampai umur 30 yaitu 18 tahun, Yesus ini memanfaatkan kehidupan sehari-harinya. Bukan sekedar kisah the lost year of Jesus Christ. Tahun-tahun yang hilang dari Yesus. Yesus tidak menghilangkan tahun-tahun. Dia hidup dengan bijaksana, hidup dengan produktif, mempersiapkan dirinya sehingga hidupnya berguna bagi kerajaan Allah. Sebagai manusia. Ingat, Yesus ini berbagai manusia. Nah, kita melihat dari kisah ini bagaimana kita belajar dari Yesus yang memanfaatkan hari-hari dalam kehidupannya, tahun-tahun dalam kehidupannya. Dari dua ayat ini secara khusus, ayat 51 dan 52, ada 4 area yang kita bisa belajar.
bagaimana kita ini bisa memanfaatkan, memaksimumkan seize the year, seize the day yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. 4 area. Pertama, tunduk dan hormat pada otoritas. Alkitab mengatakan di ayat 51 bahwa Yesus pulang ke Yerusalem bersama-sama mereka dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Kalau bahasa Inggris, then he went down to Nazareth with them and was obedient to them. Taat kepada orang tua, hormat kepada orang tua, tunduk kepada orang tua. Kata obedient itu dalam bahasa aslinya diterjemahkan bahasa Inggris 2, submissive and obedient. Jadi Yesus ini tunduk dan menghormati dan taat kepada otoritas yang ada di atasnya. Orang tua diberikan sebagai otoritas. Jadi kalau Anda ingin berguna bagi kerajaan sorga, pastikan bahwa kita ini menghormati otoritas yang ada di dalam kehidupan kita. Dan tunduk kepada mereka. Tentu sejauh otoritas di atas kita tidak menyuruh kita melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Selama mereka memberikan nasihat kita sesuai dengan prinsip Alkitab, hormatilah dan tunduklah. Yesus hormat dan tunduk dalam asuhan orang tuanya. Jadi kalau saudara dan saya mau berguna bagi kerajaan sorga, lewati hari-hari, tahun-tahun kehidupan kita dengan tunduk dan hormat pada otoritas, pada orang tua. Kalau saudara masih punya orang tua, hormat kepada mereka. Kalau saudara pelajar, guru-guru kita, hormati mereka. Tidak semua pikiran mereka sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kita harus hormat kepada otoritas kalau kita sekolah guru. Kalau saudara bekerja di perusahaan, hormat dan tunduk kepada atasan di kantor, di tempat kerja, dan di gereja Tuhan. Tunduk kepada pemimpin rohani, para pemimpin rohani, para senior saudara. Hormati saudara, karena ini prinsip yang Tuhan ajarkan. Hari-hari yang dia lewati, tahun-tahun yang seolah-olah Yesus tidak berbuat apa-apa, 12 sampai 18 sampai 30, 18 tahun, tapi dia mempersiapkan diri dengan luar biasa. Hormat, tunduk dan hormat kepada otoritas. Haleluya. Pastikan. Betul-betul saudara. Pastor dalam perjalanan hidup saya, orang tua saya tidak sempurna. Tetapi saya belajar menghormati orang tua. Pemimpin rohani, senior-senior, ada yang pikirannya berbeda dengan saya. Kadang-kadang saya sulit sekali untuk, gimana, tapi saya belajar hormat kepada atasan. Dan saya belajar Yesus sendiri hormat kepada orang tuanya. Tunduk dan hormat kepada otoritas ini satu persiapan supaya saudara berguna hidupmu bagi kerajaan sorga. Yang kedua, Alkitab mengatakan, kita melihat bahwa Yesus ini dikatakan bertambah besar. Artinya secara fisik, ingat pada waktu itu dia umur 12 tahun. Dia bertumbuh secara fisik natural. Nah di sini belajar, hari-hari yang kita lewati, tahun-tahun yang kita lewati, kalau ada sesuatu yang kita bisa menumbuhkan keahlian kita secara natural, belajarlah. Secara tubuh jaga kesehatan kita. Pelihara kesehatan kita. Saya pastor dibilang muda enggak, dibilang tua enggak. Saya bentar lagi umur 62. Tapi saya belajar untuk menjaga kesehatan dengan paling tidak olahraga, jalan, saudara, waktu-waktu saya bisa saya jalan, kadang-kadang bisa 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo saudara ya, stretching ya, walaupun tidak gampang tapi paling tidak tangan saya masih bisa nyentuh jari loh saudara, masih lantai,
Ya, pelan-pelan saya nyampe ya. Karena apa? Saya belajar kalau sudah tulang ini susah dan sakit, mau apapun kita sakit. Ya. Nah, jadi jaga dengan kesehatan kita dan belajar mengembangkan hal-hal yang positif dalam skill kita. Kalau Anda ada kesempatan sekolah mengambil skill, ambillah saudara. Ya. Karena pertumbuhan secara natural yang fisik kita memang umur 21 kita akan berhenti secara tinggi. Biasanya mengembang. Ya. Tetapi banyak hal natural yang kita bisa kembangkan dan jaga, belajar waktu-waktu kesempatan. Ya. Nah, Yesus ini kita melihat dia dikenal sebagai anak tukang kayu. Betul ya? The carpenter's son. Artinya zaman itu biasanya orang tua nelayan, anaknya jadi nelayan. Karena itulah skill, ilmu yang diturunkan dari orang tua. Kalau orang tuanya tukang kayu, normal sekali anak-anaknya jadi tukang kayu. Karena itu skill, sesuatu yang mereka pelajari dari rumah, dari kehidupan orang tuanya, bapaknya. Dan bapaknya pun mengajarkan seperti begitu. Nah, ini prinsip juga. Di sini saudara banyak yang muda. Kecuali saudara memang sudah punya keahlian khusus ya. Tetapi kalau saudara keahliannya umum, seandainya orang tua Anda punya usaha yang baik, why not Anda belajar dari orang tuamu? Yesus belajar jadi tukang kayu saudara. Sehingga dia dikenal sebagai anak tukang kayu. Artinya dia meneruskan apa yang orang tuanya kerjakan. Ini prinsip. Saya tahu kadang-kadang anak-anak zaman sekarang pengen begini, startup company, begini. Sehingga usaha orang tuanya yang baik nggak diteruskan. Padahal orang tuanya sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Seandainya Anda tidak jelas arah hidupnya, saya nasihatin. Belajarlah dari orang tuamu. Belajar dari orang tuamu. Kalau boleh teruskan usaha orang tuamu. Yesus sebelum dia melayani secara publik, dia belajar dan membantu Yusuf sebagai tukang kayu. Jadi Yesus dikenal sebagai orang yang bisa bikin bangku, bisa bikin meja, bisa bikin hal-hal yang berhubungan dengan kayu, saudara. Ya. Nah, dia belajar menambah ilmu dalam bidang itu, bukan cuma baca Alkitab, saudara. Ya. Nah, saya betul-betul dorong bagi Anda yang masih muda terus belajar ya, untuk mengambil skill, untuk menambah skill Anda. Nah, yang ketiga saudara, kita lihat dikatakan di ayat firman Tuhan di ayat 52-nya, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Yang ketiga, dia bertumbuh dalam hikmat. Yesus dalam kesehari-hariannya melewati dari umur 12 sampai umur 30 itu sambil dia bekerja, dia belajar pengetahuan tentang kayu, dia membantu Yusuf sebagai tukang kayu. Dia juga mengambil waktu untuk membaca dan mempelajari kitab-kitab suci. Makanya saudara, pada waktu Yesus dicobai, ingat waktu dia umur 30 setelah dia dibaptis. Pencobaan pertama datang, dia dicobai pada waktu dia berpuasa di padang gurun. 40 hari, iblis datang mencobai dia. Dengan berbagai cara. Dan selalu Yesus melawan cobaan iblis dengan firman Tuhan. Yesus selalu mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Tahu dari mana dia? Karena dia belajar dan merenungkan firman itu. Sehingga pada waktu dia puasa, dia nggak perlu bawa Alkitab yang gede-gede di padang gurun. Karena Alkitabnya sudah ada di dalam hatinya. Jadi begitu pencobaan datang, dia langsung kutip firman Tuhan.
Kristen yang tidak ada firman di dalam hatinya. Kurang firman. Gampang sekali dijatuhkan oleh si setan. Karena kita tidak punya kekuatan untuk melawan dia. Yesus melawan iblis dengan firman Tuhan. Kita pun harus melawan iblis dengan kebenaran firman Tuhan. Dia bertambah dalam hikmat. Hikmat yang dari mana? Dari firman Tuhan, saudara. Karena itu mari kita bertekun, lewati hari-hari kita, lewati tahun-tahun kita berada baik di Jepang, di negara lain, bertekun dan belajar bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan dan memilih takut akan Tuhan. Pilih takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7, kitab Amsal pasal 1 ayat 7 tertuliskan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, pengetahuan kebenaran, pengetahuan kehidupan. Amsal pasal 9 ayat 10. Amsal pasal 9 ayat 10 tertuliskan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Semakin kita memilih untuk takut akan Tuhan, pengetahuan akan kehidupan dari Tuhan bertambah. Hikmat dalam kehidupan ini yang sesuai dengan firman Tuhan bertambah. Dan semakin kita ingin mengenal Tuhan, pengertian itu terus bertambah, saudara. Yesus dalam kehidupan dia kembali ke Nazaret. Sebagai manusia dia tunduk kepada orang tuanya. Dia bertumbuh secara fisik dan skill. Dia juga bertumbuh, bertambah hikmatnya dan semakin besar. Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 97 sampai 100. Kita akan baca, kita akan lihat ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Pemazmur berkata cintanya kepada Taurat Tuhan, dan dalam apa yang ada dalam pikirannya dia merenungkan. Saya percaya pemazmur ini orang normal. Dan penulisnya adalah Daud. Dia sebagai raja, dia normal, dia memimpin perang, dia harus mengatur rakyatnya, dia harus juga mengatur keluarganya walaupun dia pernah gagal dalam mengatur keluarganya, saudara ya. Tetapi di tengah-tengah keberhasilan maupun kegagalannya ada satu yang dia selalu pegang, ku cintai Tauratmu dan aku renungkan sepanjang hari. Ayat 98. Ini berkatnya, perintahmu, firmanmu, Tauratmu membuat aku lebih bijaksana daripada para musuh-musuh kita. Musuh-musuhku sebab selama-lamanya itu ada padaku. Saudara, dalam perjalanan kehidupan ini terkadang ada orang-orang yang gak senang sama saudara. It's okay. Saudara tidak bisa mengatur pikiran orang, tapi yang penting Anda dekat dengan Tuhan. Belajar bertumbuh sehingga Alkitab bilang sekalipun ada musuhmu, engkau lebih bijaksana. Sehingga kita tahu bagaimana menghandle situasi. Ayat 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Lebih berakal budi dari semua pengajar guru-guru. Saudara, terutama rekan-rekan yang masih muda, dan kalau Anda punya anak yang masih muda, kalau kita lihat perkembangan zaman sekarang, khususnya di negara barat, saudara ya, anak-anak yang kuliah itu banyak yang di brainwash sama dosen-dosennya, saudara. Hati-hati, hati-hati. Kita sebagai orang Asia biasanya kita menghormati
umumnya kita menghormati para dosen, para guru. Tetapi ada dosen dan guru-guru yang ternyata pikiran mereka memang tidak benar, saudara. Dan berusaha mempengaruhi anak-anak. Hati-hati. Tetapi jangan khawatir, jangan takut. Berikan anak-anak kita ini firman Tuhan. Biasakan anak-anak kita ini mendengar firman Tuhan. Makanya penting sekali orang tua jangan sampai kita lalai untuk membawa ke tempat ibadah sehingga anak-anak dari kecil diajarkan firman Tuhan. Saudara, mengerikan kalau kita baca di berita-berita, mengerikan anak-anak TK, anak-anak SD sudah diajarkan, ya kalau kamu nggak mau jadi laki-laki, jadi perempuan boleh. Yang perempuan, wah kamu suka tomboy, jadi laki-laki. Bahkan di negara-negara tertentu itu kalau sampai anak-anak kecil itu untuk mengatakan aku pengen operasi, orang tuanya tidak boleh larang. Di Amerika ada negara bagian tertentu, kalau dilarang orang tuanya ditangkap. Gila nggak saudara? Ini betapa jahatnya dunia ini. Tetapi by the grace of God, kalau kita bersama-sama mendidik anak kita untuk di dalam jalan Tuhan, maka ia lebih berakal budi daripada para pengajarnya. Saya berdoa, saya berharap anak-anak kita luar biasa hikmatnya. Sehingga dosen-dosen dengan cara kelicikan mereka, anak kita tidak goyang. Amin saudara. Lebih berakal budi daripada para pengajar. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Ayat 100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Banyak tuh orang-orang yang merasa pinter, orang-orang tua. Tetapi Alkitab mengatakan orang yang merenungkan dan mencintai Taurat Tuhan, dia lebih mengerti. Haleluya, haleluya. Yang keempat saudara, yang Yesus tunjukkan kepada kita di masa-masa di mana dia tidak banyak dituliskan, bahkan sedikit sekali yang kita tahu, yaitu di ayat 52 yang keempat, bahwa Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yang keempat, mengembangkan karakter yang dikasihi Allah dan manusia. Hari-hari yang kita lewati, tahun-tahun yang kita lewati, kita bangun karakter kita. Jemaat Kristus di AFJ memberikan tema, para pemimpin kita tahun ini, tema tahun keseluruhan tahun 2023 adalah Alive in Character. Kalau saudara dan saya sudah melewati tahun 2022 yang tidak mudah dengan ratusan ribuan orang mati saudara. Dan saudara kita bisa hidup tahun 2023 kita diberikan kesempatan hidup juga untuk mengembangkan karakter. Yang di sini jelas sekali Yesus hari-harinya dilewati dengan mengembangkan karakter, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, tentang dikasih oleh manusia, saya ada catatan. Saya tulis ini, walaupun Anda berusaha untuk disukai oleh orang, tapi tidak semua orang bisa menyukai Anda. And it is okay. Kalau ada orang-orang yang mungkin nggak cocok dengan saudara, jangan stres. Kita melihat Yesus berusaha. Dia bertambah besar di kotanya di Nazaret itu, dicintai oleh Allah dan juga dikasih oleh manusia. Nah, tetapi kita melihat ternyata setelah sekian tahun ada saja orang yang tetap kecewa kepada dia. Kita lihat di dalam Matius pasal 13. Matius pasal 13. Dan ini cerita di mana Yesus sudah berumur 30-an tahun. Dia sudah dibaptis. Ya. Artinya selama itu dia sudah mengembangkan karakter yang luar biasa saudara ya. Tetapi kita lihat sini. Ayat 53. Setelah Yesus
pasal 13 ayat 53 sampai 57a. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ, ayat 54. Setibanya di tempat asalnya. Di mana saudara tempat asalnya? Di Nazaret. Dia tiba di Nazaret, tempat asalnya. Tempat di mana dia mengembangkan karakter, makin dikasih Allah dan manusia. Ya. Dia tiba di sana, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka. Jadi ada orang-orang yang kagum sama Yesus. Dan berkata, dari manakah diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Nah biasanya saudara zaman dulu kalau yang ngajar firman pasti orang-orang yang anak dari imam-imam. Sekarang ternyata yang mengajar firman Tuhan ini anak tukang kayu. Jadi mereka sebagian itu mulai mempertanyakan, masa anak tukang kayu? Mungkin dari antara mereka sudah pernah dibuatin kursi sama Yesus. Mungkin di antara mereka pernah diperbaiki mejanya. Mungkin di antara mereka pernah diperbaiki rumahnya. Tetapi pada waktu Yesus menyatakan kebenaran, tetap saja ada orang-orang yang terkagum, terheran-heran, tapi ada orang juga mulai mempertanyakan. Dan mereka, di antara mereka mulai gak suka, karena ini anak tukang kayu kok. Kok ngajar-ngajar firman Tuhan? Kira-kira begitu ya. Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakub, Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Jadi mereka kenal dengan adik-adik Yesus, adik tiri ya dari bapaknya yang Yusuf itu punya adik-adik Yakobus, Yusuf. Yusuf ini bukan nama bapaknya ya, nama anak yang diberikan namanya Yusuf oleh Yusuf, Simon dan Yudas. Saudara-saudara bersama kita kok. Ayat 56. Dan bukankah saudara-saudara perempuannya semuanya ada bersama kita. Bahkan mereka tahu adik-adiknya yang lain yang perempuan. Jadi Yesus ini punya adik tiri laki-laki dan perempuan saudara ya. Jadi dari mana diperolehnya semuanya ini? Mereka mempertanyakan Yesus anak tukang kayu yang jago tukang kayu. Sekarang kok ngajarin firman Tuhan? Ayat 57, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jadi ada orang yang terheran, yang terkagum, yang mengasihi Yesus di kotanya. Padahal dia tinggal di Nazaret, dia sudah ingat dari umur 12 tahun sampai 30 tahun dia mengembangkan karakter. Termasuk karakter dicintai oleh manusia, dikasih manusia. Ternyata ada saja yang tidak suka sama dia. Jadi poin pastor, selama saudara mengembangkan karakter yang dikasih oleh Allah dan manusia, dan seandainya ada manusia yang tidak bisa menyukai Anda, is okay. Jangan stres. Ya, jangan stres saudara ya. Anda tetap bersikap ramah terhadap orang yang mungkin tidak gitu suka sama Anda. Jangan stres. Karena Yesus pun dia sudah mengembangkan karakter sedemikian rupa, ada saja di kotanya yang gak suka sama dia. Ada saja saudara yang kecewa, bahkan ada yang menolak dia. Haleluya. Saudara, ini yang Yesus berikan teladan buat kita di tahun-tahun yang tidak tercatat secara banyak, tetapi poin-poin itu sangat penting. Ya. Dia lewati hari-hari, lewati tahun-tahun kehidupannya dengan tunduk pada otoritas, menghormati otoritas. Dia bertambah dalam fisik juga secara khusus juga skill. Dia bertambah dalam hikmat, yaitu pengetahuan, pengenalan dari firman Tuhan. Dan dia mengembangkan karakter yang dikasih Allah dan manusia. Kalau saudara dan saya punya fokus yang jelas dalam hari-hari kita yang kita lalui sambil kita belajar, sambil kita membangun relationship. Kalau Anda single, Anda bangun relationship
yang sehat dengan orang percaya. Anda mungkin mulai usaha atau Anda sudah bekerja dan punya usaha. Jangan lupa 4 hal ini tetap dijaga. Otoritas siapa yang kalau ada punya orang tua tetap hormat kepada orang tua. Ya. Siapapun otoritas di atas kita hormat. Ya. Dan terus mengembangkan skill natural kalau ada Anda diberikan dan belajar. Dan terus pilih takut akan Tuhan sehingga Anda bertambah, kita bertambah dalam hikmat kehidupan dari kebenaran firman Tuhan. Dan terus kembangkan karakter yang dikasihi Allah oleh manusia. Mari kita bangkit bersama. Haleluya. 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 Tuhan terima kasih. Kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Diberikan petunjuk untuk kami boleh melewati hari-hari kami. Hari-hari ini Alkitab menyatakan hari-hari adalah jahat. Artinya di dalam hari-hari yang kami lewati ada hal-hal yang bisa membuat kami jatuh di dalam dosa. Ada hal-hal yang membuat kami jauh dari rencana Allah. Ada hal-hal yang bisa menghalangi kami untuk kami mengejar dan mengutarakan perkara kerajaan sorga dan kebenaran. Tapi hari ini kami mendengar firman-Mu. Yesus sendiri Tuhan kami dalam kemanusiaannya. Dia Tuhan yang ajaib, tapi Dia memberikan teladan, hormat, tunduk kepada otoritas di atasnya. Kami melihat juga firman Tuhan berkata, Ia bertumbuh dalam hikmat. Kami butuh hikmat kehidupan, hikmat dari firman-Mu Tuhan. Tolong kami untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan berikan kami takut akan Tuhan. Mungkin orang tidak melihat kami. Mungkin orang tua kami tidak melihat kami. Mungkin saco kami, atasan kami, owner of the company di mana kami bekerja tidak melihat kami. Tetapi kami mau memilih takut akan Tuhan. Sebab kami percaya Allah melihat kami. Tuhan tolong kami Tuhan. Takut akan Tuhan. Supaya kami boleh bertumbuh di dalam hikmat. Bertumbuh di dalam pengertian. Bertumbuh di dalam akal budi kami. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berguna bagi kerajaan Tuhan. Dan tolong kami juga Tuhan boleh bertumbuh di dalam karakter kami. Karakter. Dicintai oleh Allah. Karakter hidup beriman. Hidup yang bersandar kepada Engkau. Dan karakter dikasih oleh manusia. Tuhan kalau ada hal-hal yang kurang dalam kehidupan kami terhadap orang lain. Kami mau datang dan kami mau minta maaf. Kami mau Tuhan merendahkan hati kepada satu sama lain. Tapi kalau kami sudah berusaha melakukan yang terbaik dan ada saja orang yang mungkin tidak suka, kami juga tidak perlu stres. Karena kami lihat ternyata di tempat-Mu berada di Nazaret. Di tempat Yesus Engkau dibesarkan. Di situ Engkau belajar bertumbuh dalam karakter. Ternyata ada orang-orang juga yang masih kecewa kepada Engkau, bahkan menolak Engkau. Tuhan, tolong Tuhan, fokuskan hati kami dan jiwa kami untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu dan kami mau melewati hari-hari kami, tahun-tahun kami mengikuti teladan Yesus. Haleluya. By the grace of God, in Jesus' name, amen. Amen. God bless you. Silakan saudara bisa duduk. Saya serahkan kepada